Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali Abdullah dari kelas TI 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem multimedia. Yang pertama ada komponen multimedia. Komponen multimedia terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada teks. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu-menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe, yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil pada akhir setiap huruf. Serif biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Yang kedua ada gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar sangat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi dua, yaitu ada bitmap, merupakan gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar, dan vector drawn, yaitu gambar yang dihasilkan dari koordinat kartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Yang ketiga ada suara. Suara merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik, atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Keempat, animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Selain itu, animasi juga dapat membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Contohnya animasi seperti twinning, fade in, fade out, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan yang bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia, dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komputer lebih dekat ke kehidupan nyata. Dengan menambahkan komponen video di dalam proyek dapat menyampaikan pesan dan memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video cenderung dapat mengingat lebih dari yang mereka lihat. Pengembangan multimedia. Pengembangan multimedia dapat dilakukan dengan metode Multimedia Development Life Cycle atau MDLC, yang terdiri dari 6 tahap, yaitu 1. Konsep. Merumuskan dasar-dasar dari proyek multimedia yang akan dibuat dan dikembangkan, terutama pada tujuan dan jenis proyek yang akan dibuat. Yang kedua, desain atau rancangan. Tahap di mana pembuat atau pengembang proyek multimedia menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana proyek multimedia tersebut akan dibuat. Pembuatan naskah ataupun navigasi serta proses desain lain harus secara lengkap dilakukan. Pada tahap ini akan harus mengetahui bagaimana hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan. Ketiga, pengumpulan materi. Merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek, mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian file-file multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan dimasukkan ke dalam penyajian proyek multimedia tersebut. Keempat, penyusunan dan pembuatan. Waktunya proyek multimedia diproduksi, materi-materi serta file-file multimedia yang sudah didapat kemudian dirangkai dan disusun sesuai desain. Pada proses ini sangat dibutuhkan kemampuan dari ahli agar mendapatkan hasil yang baik. Kelima, uji coba. Setelah hasil dari proyek multimedia jadi, perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan dengan menerapkan hasil dari proyek multimedia tersebut pada pembelajaran secara minor. Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah dibuat sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara massal. Yang terakhir, menyebarluaskan. Tahap penggandaan dan penyebaran hasil kepada pengguna. Multimedia perlu dikemas dengan baik sesuai dengan media penyebar luasannya, seperti melalui CD atau DVD, download, ataupun media yang lainnya. Perbedaan bit pada image. Yang pertama, bit per warna atau bit depth. Gambar berbit rendah seperti gambar 1 bit atau 8 bit memiliki jumlah warna yang terbatas. Sebagai contoh, gambar 1 bit hanya memiliki 2 warna, biasanya hitam dan putih, sedangkan gambar 8 bit dapat memiliki hingga 256 warna yang berbeda.
Gambar berbit tinggi memiliki gambar seperti gambar 24 bit atau 32 bit, memiliki kemampuan untuk mereproduksi jutaan warna yang berbeda. Misalnya, gambar 24 bit menggunakan 8 bit untuk masing-masing dari 3 saluran warna, merah, hijau, dan biru, atau biasanya disebut RGB, yang memungkinkan pembentukan lebih dari 16 juta warna. 2. Kualitas dan detail. Gambar dengan bit yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas dan detail yang lebih baik karena kemampuannya untuk mereproduksi lebih banyak warna. Ini membuat gambar tersebut terlihat lebih realistis dan lebih mendekati warna aslinya. Gambar dengan bit yang lebih rendah mungkin terlihat lebih tersegmentasi atau memiliki gradasi warna yang kurang halus, terutama ketika dilihat dalam konteks gambar yang rumit atau fotografi. Ketiga, ukuran file. Gambar dengan bit yang lebih tinggi cenderung memiliki ukuran file yang lebih besar karena mereka menyimpan lebih banyak informasi tentang warna setiap pikselnya. Gambar dengan bit yang lebih rendah biasanya memiliki ukuran file yang lebih kecil karena mereka menggunakan jumlah bit yang lebih sedikit untuk merepresentasikan warna. 4. Kecocokan warna. Gambar dengan bit yang lebih rendah mungkin tidak cukup akurat dalam mereproduksi warna-warna yang halus atau gradasi warna yang rumit. Ini dapat menyebabkan efek seperti banding, perubahan yang kasar antara warna-warna yang berdekatan, atau hilangnya detail dalam bayangan dan highlight. Gambar dengan bit yang lebih tinggi dapat mereproduksi gradasi warna yang lebih halus, yang memungkinkan untuk pemrosesan dan penyuntingan gambar yang lebih presisi. Perkembangan multimedia pada saat ini. Multimedia pada saat ini sudah berkembang pesat, beberapa di antaranya pada sektor pendidikan, hiburan, dan sosial media. Dari sektor pendidikan, mahasiswa atau murid sekarang bisa membuat sebuah presentasi yang menarik dengan hadirnya beberapa fitur multimedia. Pada sektor hiburan, sekarang telah berkembang virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan yang terbaru ada dari Apple Vision. Dan yang terakhir dari sosial media telah berkembang sehingga kita bisa mengupload foto dan video kepada semua orang atau beberapa orang saja, seperti di Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Potensi perkembangan multimedia. Menurut saya, perkembangan yang potensial pada multimedia saat ini adalah dalam bidang video, yaitu holografis, di mana holografi tersebut memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain melalui video hologram sebagaimana kita berinteraksi dengan orang tersebut secara tatap muka langsung atau tanpa bantuan dari multimedia. Konsep multimedia. Ide atau konsep yang akan saya kembangkan adalah penggunaan augmented reality dalam pembelajaran agar suasana pembelajaran menjadi interaktif dan menyenangkan. Dan mungkin augmented reality ini tidak hanya diterapkan pada anak kuliahan saja, tetapi juga bisa diterapkan kepada anak SD, SMP, atau SMA, sembari mengenalkan kepada mereka bahwa teknologi juga sudah berkembang dengan pesat dan cepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.